Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Joko. Mari kita belajar matematika lagi yuk. Kali ini kita akan bahas tentang teorema Pythagoras. Adik-adik, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata teorema Pythagoras. Ayo ingat-ingat lagi siapa penemu teorema Pythagoras. Iya, benar sekali. Teorema Pythagoras itu ditemukan oleh Pythagoras. Siapa sih Pythagoras itu? Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat terkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Nah, tentang apa sih teorema Pythagoras? Betul sekali. Teorema Pythagoras ini nanti akan berguna pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang nanti ada 3 sisi, yang mana salah satu sisinya disebut sebagai hipotenusa atau sisi miring, dan 2 sisi yang lainnya adalah sisi tegak yang akan membentuk sudut siku-siku. Nah, apa bunyi dari teorema Pythagoras itu? Benar, teorema Pythagoras ini menjelaskan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Maksudnya gimana, Kak? Iya, seperti ini adik-adik. Coba perhatikan segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku ini mempunyai sisi A, sisi B, dan sisi C. Coba kalian amati, mana yang disebut dengan sisi miring? Benar sekali, yaitu yang C. C ini disebut sisi miring atau hipotenusa, sedangkan A dan B ini namanya sisi tegaknya. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, maka nanti berlaku bahwa C kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan A kuadrat yaitu diperoleh dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan B kuadrat nanti nilainya sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Baik, sekarang kita coba gunakan teorema Pythagoras ini untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Adik-adik, misalnya di sini ada sebuah kapal berlayar sejauh 10 km ke arah selatan. Dan kapal tersebut belok ke arah barat dengan jarak sejauh 8,5 km. Nah, sekarang kamu hitung berapa jauh kapal tersebut berlayar dari titik awal jika nanti ditarik sebuah garis lurus. Oke, yuk kita bersama-sama. Baik, kita sketsa dulu perjalanan kapal. Kapal ini berangkat dari titik awal. Dia berjalan ke selatan sejauh 10 km. Nah, dari titik sini, kapal tersebut belok menuju ke barat dengan jarak 8,5 km. Yang ditanyakan, berapa jarak tempuh kapal dari titik awal sampai titik terakhir, yang mana ditarik sebuah garis lurus. Sehingga adik-adik kalau kita buat, ternyata sketsa gambar ini menunjukkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, coba kalau di sini kakak kasih simbol A, panjang sisinya adalah A, yaitu sejauh 10 km, kemudian belok ke barat, sini saya kasih simbol B, sehingga panjang sisinya adalah 8,5 km, dan yang jarak tempuhnya ini saya simbolkan dengan sisi C.
Maka di sini C adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Sesuai dengan teorema Pythagoras, maka nilai C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan, karena tadi A adalah 10 kilo dan B-nya adalah 8,5, maka didapat C kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8,5 kuadrat. Sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 100 ini adalah 10 kuadrat, ditambah 8,5 kuadrat, yaitu 72,5. Sekarang kita jumlahkan 100 ditambah 72,5. Benar, yaitu memperoleh 172,25. Nah, sekarang berapa nilai C? Berarti kalau C kuadrat sama dengan 172,5, maka C adalah akar kuadrat dari 172,25. Berapa adik-adik? Iya, benar sekali, yaitu C sama dengan 13,12 kilometer. Nah, itu adik-adik sekilas tentang teorema Pythagoras serta pemanfaatannya dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Semoga dengan penjelasan ini adik-adik semakin paham tentang apa itu teorema Pythagoras, dan tentunya adik-adik nanti bisa menerapkan teorema Pythagoras pada masalah kita sehari-hari, khususnya terkait dengan segitiga siku-siku. Sekian dulu adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.